Bolehkah digabung ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dengan zikir pagi dan petang? Saya belum mendapatkan riwayat tentang masalah ini. Apakah bisa digabung atau tidak ya? Saya juga belum mendapatkan pendapat ulama mengatakan tentang masalah ini. Tapi apa sih susahnya kalau baca masing-masing? Kan tambah pahala, Mbak. Iya. Bagaimana caranya dicintai oleh Allah, Ustaz? Dan cara khusyuk dalam sholat. Karena saya enggan merasakan ketenangan yang dulu pernah saya alami. Saya takut tidak ini dicabut sama Allah, Ustaz. Maksudnya saya enggak mau merasa saya enggak merasakan ketenangan yang dulu pernah saya rasakan. Oh, dulu khusyuk, sekarang enggak khusyuk. Nah, Pak, kalau dulu bisa khusyuk, sekarang enggak khusyuk, apa sebabnya? Coba pelajari. Karena untuk menyembuhkan suatu penyakit kita harus tahu dulu sebabnya apa. Dulu Ustadz saya bisa khusyuk dalam sholat, kenapa sebabnya? Ya waktu itu saya nggak banyak pikiran. Sekarang saya banyak mikirin utang, mikirin cari nafkah, mikirin pantesan aja. Bisa jadi nggak bisa khusyuk itu karena banyak apa? Pikiran. Ya, makanya coba antum pelajari kenapa sih sekarang kamu nggak bisa khusyuk. Dulu kamu bisa khusyuk, kenapa? Yang kedua, kekhusyuan itu mengikuti rasa takut kita kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah, insya Allah semakin khusyuk. Semakin kurang takut kita kepada Allah, biasanya kurang khusyuknya, Pak. Maka sekarang kita tanya, ya, dulu kita khusyuk, sekarang nggak khusyuk. Apa maksiat yang pernah kita lakukan? Ya, sekarang kita ini sibuk apa sih sampai nggak bisa khusyuk? Kalau ternyata kita sekarang sibuknya HP, ya, media sosial, Facebookan, YouTubean, Instagraman, pantesan dia nggak bisa khusyuk. Kenapa? Karena yang namanya hati itu, Pak. Hati kalau asyik dengan sesuatu biasanya tidak asyik dengan yang lain. Benar. Antum kalau asyik dengan YouTubean, ya, nonton film dan yang lainnya, atau asyik main game, sholat nggak asyik. Kenapa? Karena ada yang lebih asyik di hati kita dari sholat. Kalau kita merasakan nikmat, dulu saya bisa khusyuk karena saya waktu itu belum asyik dengan game, saya belum asyik dengan media sosial, saya belum asyik dengan apapun. Saya lebih asyik dengan sholat, pantesan bisa khusyuk. Sekarang kamu lebih ada sesuatu yang lebih kamu asyik di hatimu daripada sholat, pantesan nggak bisa khusyuk. Nah, disinilah yang kita harus coba merenung, introspeksi diri, muhasabah. Kenapa saya kok nggak bisa khusyuk sekarang ini? Pasti ada sebabnya itu. Pasti ada sebabnya. Makanya nanti beliau akan sebutkan juga bagaimana cara khusyuk di dalam sholat. Iya, kalau nggak salah sudah lewat apa belum? Saya nggak tahu. Udah kayaknya. Ya, cara khusyuk dalam sholat diantaranya sambil mentadaburi di ayat-ayat. Iya. Katanya boleh bermajlis kepada siapa saja selama yang disampaikan Quran dan hadis. Rasulullah bersabda mensifati kaum Khawarij. Kata Rasulullah SAW apa Pak? Tentang orang Khawarij, yaqra'unal Quran. Mereka membaca Al-Quran dan bahkan menghafal Al-Quran. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka juga membawakan sabda-sabda Rasulullah SAW. Yamrukuna minad din, tapi mereka melesat dari agama. Kama yamrukus sahmu minar rabiyah, seperti melesatnya panah dari buruannya. Ternyata Rasulullah mensifati orang Khawarij itu bawa Quran, bawa hadis. Tapi subhanallah orang Khawarij Rasulullah sebutkan apa? Melesat dari agama.
Yang salah ini Quran atau hadisnya atau apanya yang salah, Pak? Pasti yang salah pemahamannya. Makanya kalau ada orang berkata, yang penting ustadz itu bawa Quran dan hadis, belum cukup. Kenapa? Buktinya Rasulullah mengabarkan tentang kaum Khawarij, dia bawa Quran, bawa apa? Hadis. Dan ternyata hasilnya malah melesat dari agama. Aneh. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang lain tentang pentingnya mengikuti pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Al-Quran juga mengingatkan itu. Dalam surat At-Taubah 100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, walladzina taba'uuhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka siapa di sini? Muhajirin dan ansar. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho kepada muhajirin dan ansar, dan Allah ridho kepada orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Berarti kebalikannya, Allah tidak ridho kepada orang yang tidak mengikuti muhajirin dan ansar. Makanya nggak jamin, Pak, orang bawakan Quran dan hadis itu pemahamannya benar, nggak jamin. Bapak tahu nggak, orang liberal pun bawa Quran hadis, Bapak. Orang liberal untuk mengatakan plural, semua agama sama, itu ditetapkan oleh Al-Quran, kata mereka. Mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, surga. Tuh lihat. Jadi sebenarnya semuanya masuk surga, cuma caranya aja beda-beda. Kita katakan ini yang salah ayatnya apa pemahamannya ya? Gak mungkin yang salah ayatnya, Pak. Pasti pemahamannya yang salah. Makanya dari itulah ya, akhi, ya. Gak cukup kita katakan yang penting dia bawa Quran dan hadis. Kita katakan kita lihat pemahamannya sesuai dengan pemahaman siapa. Kalau dia pahami dengan akalnya sendiri, bahaya, Pak, bahaya. Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, "Hai Ibnu Abbas, aku merasa heran," kata Umar bin Khattab. "Heran apa ya Amirul Mukminin? Ini kita umat Islam ini Qur'annya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Tapi kenapa kok bisa pecah belah ya?" Apa kata Ibnu Abbas dengan jawaban yang luar biasa? "Hai Amirul Mukminin, kita para sahabat belajar bersama duduk di majlis Rasulullah. Kita melihat bagaimana Rasulullah mempraktekkan Quran, bagaimana Rasulullah menafsirkan Quran, dan kita memahami langsung dari Rasulullah SAW. Dan nanti akan ada suatu kaum yang mereka memahami Quran dari pemahaman sendiri. Kalau mereka sudah memahami dengan pemahaman sendiri, ikhtalafu, saat itu mereka pasti berselisih." Subhanallah, jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya akhi, sebaik-baik pemahaman siapa? Sahabat. Ya. Itu yang sudah terjamin. Ya udah, kita gali pemahaman para sahabat dalam kitab-kitab para ulama banyak, alhamdulillah. Maka setiap akidah yang tidak sesuai dengan akidah sahabat wajib kita tolak. Iya. Setiap pemahaman agama, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat wajib kita tolak. Karena itu pasti salah. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, saya pernah, Pak, waktu Jumatan di Jakarta itu ada seorang khatib membawakan ayat dan menafsirkan ayat. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah untuk orang yang melakukan maksiat karena kebodohan. Apa kata dia? Berarti orang yang melakukan maksiat dalam keadaan dia tidak bodoh, tidak ada taubat buat dia. Berarti kalau kamu berbuat maksiat dalam keadaan kamu tahu itu maksiat, taubatmu tidak diterima sama Allah. Ajib, saya mendengar itu aneh sekali. Saya rujuk kitab-kitab tafsir, nggak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Yang ada kita dapati pendapat para sahabat bahwa ayat ini masuk padanya orang yang berbuat maksiat baik tahu maupun tidak tahu.
Bahkan orang yang berbuat maksiat dalam keadaan itu tahu itu maksiat, itu bodoh itu orang. Iya nggak? Bodoh nggak, Pak? Bodoh. Sama seperti saya katakan kepada Bapak, di gelas itu ada racunnya, jangan diminum. Udah tahu ada racun, diminum juga. Boleh nggak saya bilang kepada Bapak, bodoh kamu tuh. Udah tahu ada cara racun, kok diminum. Maka kita katakan orang kepada orang berbuat maksiat, bodoh kamu itu. Sudah tahu maksiat menjerumuskan ke neraka, kok dilakukan juga. Bodoh tidak, Pak? Bodoh. Nah itulah yang akal Islam. Jadinya ngaco. Kalau memahami dengan pemahaman sendiri ngaco jadinya. Ada lagi orang bawain hadis, man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Akhirnya apa coba? Dia bikin kelompok, bikin imam, kemudian mengatakan apa? Siapa yang enggak mau baiat sama imam saya, matinya bangkai jahiliyah. Dan di Indonesia banyak kayak gini, Pak. Ada kelompok ini puluhan, dan masing-masing dalilnya itu lagi. Yang jadi masalah pemahamannya yang benar apa yang kayak gimana ini? Setelah kita lihat rujuk-rujuk bagaimana praktek para sahabat, para tabi'in dan para ulama, tidak seperti itu. Di sebagian Al-Muhanna meriwayatkan bahwa beliau bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang hadis tersebut. Man mata walaysa alaihi imam. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak punya imam, tidak berbaiat kepada imam, matinya bangkai jahiliyah. Maksudnya apa Imam Ahmad? Apa kata Imam Ahmad? Atadrimal imam. Tahu enggak siapa yang imam yang dimaksud dalam hadis tersebut? Hu an yaqula kullu muslim hadza imam. Itu yang diakui oleh setiap muslim itu imam. Bukan hanya satu kelompok tertentu. Ini pemahamannya, Pak, yang harus kita luruskan. Makanya sekali lagi ya, enggak cukup hanya sebatas membawakan Quran dan hadis. Sampai kita lihat pemahamannya sesuai enggak dengan pemahaman salafus saleh. Iya. Banyak di antara jamaah yang melakukan sholat 4 rakaat setelah adzan subuh dengan 2 salam. Bagaimana ya Ustadz? Mungkin maksudnya dia sholat tahiyat masjid, kemudian sholat qobliyah subuh. Itu mungkin maksudnya dia. Ya. Walaupun sebetulnya kalau dia sholat 2 rakaat dengan niat sekaligus tahiyat masjid sudah cukup. Karena kata Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab, bahwa sholat tahiyat masjid itu bisa gugur dengan sholat apapun juga. Kenapa? Karena kata beliau, Nabi hanya memutlakan apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sampai sholat 2 rakaat apapun juga sudah mewakili, kata beliau. Kalau kita masuk masjid langsung sholat qobliyah subuh sudah cukup. Kalau kita masuk masjid langsung sholat fardu, misalnya karena kita masuk masjid orang lagi sholat fardu, sudah cukup. Iya. Nah itu. Tapi kalau dia mau pistah, saya mau qobliyah subuh dulu, mau tahiyat masjid dulu, kemudian setelah itu salat subuh, nggak apa-apa. Silahkan. Kapan kita berdoa mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan? Pak, doa-doa yang itu sama dengan zikir, baiknya tidak mengangkat tangan. Contoh misalnya, doa mau jima, nggak ada satupun riwayat Nabi mengajarkan mengangkat tangan. Ayo neng kita mengangkat tangan dulu. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Ada. Doa masuk WC, nggak ada. Rasulullah mengajarkan mengangkat tangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, sambil mengangkat tangan sambil masuk WC. Demikian pula sama ya setelah wudu, setelah adzan, ya itu semua tidak ada satupun riwayat Rasulullah mengangkat tangan. Bagaimana menumbuhkan gemar membaca? Ini pertanyaan bagus banget nih, Pak. Karena orang Indonesia ini paling malas baca. Kita ini banyaknya senangnya instan. Sampai makanan juga instan, mie instan, ini instan, semuanya maunya instan. Sampai nuntut ilmu pun maunya instan gitu. Enggak ada semangat membaca.
satu halamannya udah ngantuk. Ya. Sampai pedagang buku ngeluh, aduh sekarang jualan buku payah nih katanya. Iya, karena memang semangat membaca kita itu sangat kurang. Lihat Pak, orang Jepang itu Pak, semangat bacanya luar biasa Pak. Padahal mereka notabene-nya bukan muslim Pak. Saya diceritakan teman-teman saya, mereka itu kalau di kereta itu mereka tidak menyanyiakan waktu mereka. Ada yang baca koran, ada yang baca majalah, pokoknya baca aja. Sementara kita lihat sini, lihat sana, lihat sana. Coba bayangkan kalau alangkah lebih bagusnya kalau baca buku, Masya Allah. Nah, caranya gimana supaya gemar membaca? Pertama harus menumbuhkan dulu rasa cinta kepada ilmu. Karena gemar itu tanda cinta, Pak. Kalau kita tidak ada rasa cinta kepada ilmu, saya yakin kita tidak akan gemar membaca. Ya. Yang kedua, kita harus punya strategi dan punya target. Antum lihat buku berapa halaman? Biasanya buku yang antum beli ini ada sekitar 300 halaman. Sehari antum mampu baca berapa halaman? Misalnya saya sehari mampunya 10 halaman. 300 bagi 10 berapa Pak? 30, berarti target saya baca habiskan buku ini dalam 30 hari. Upayakan setiap hari kita disiplin 10 halaman. Yang kedua, kita harus biasakan. Nah, pembiasaan ini yang susah, Pak. Ya. Pembiasaan ini yang butuh pada perjuangan. Karena ketika baca, ting HP, ting Facebook. Maka kalau kita tidak ingin terganggu, jauhi semua yang bisa mengganggu udah. Ya. Kalau antum sudah terbiasa sehari 10 halaman, sehari dan mulai antum rasa cinta dan rasa suka itu muncul. Antum akan minta lebih dari itu. Wallah. Kemudian yang kedua, cari buku yang memang antum merasa senang untuk bacanya. Adapun buku-buku yang berat, upayakan itu di majlis taklim, dibahas oleh ustadz. Karena untuk membaca sendiri buku yang berat, terkadang antum nggak paham, bahaya juga nanti antum bisa salah paham. Maka untuk buku-buku yang berat seperti buku hadis, Sahih Bukhari dan yang lainnya, yang lebih asan sih kita duduk sama ustadz yang menjelaskan. Adapun buku-buku yang mau kita baca yang ringan-ringan yang bermanfaat buat hidup kita, seperti masalah kitab akidah, kitab akidah ringan, kitab tentang akhlak ringan, kisah-kisah para nabi, kisah para sahabat ringan. Ya. Nah, yang penting kita berusaha untuk menumbuhkan dulu ya rasa senang membaca itu. Ya, tumbuhkan gemar membaca ini penting banget, Pak. Penting sekali. Bagaimana hukumnya datang ke psikolog? Nggak apa-apa. Kalau memang ternyata si psikologi itu tidak memberikan hal-hal yang bertabrakan dengan Islam. Ya, kalau psikologi ini ya dengan melihat bagaimana psikologi orang ini begini, oh bagusnya begini, kemudian diberikan solusi itu tidak bertabrakan dengan syariat Allah, ya dengan tidak bertabrakan dengan ajaran Islam, maka boleh. Adapun kalau diberikan solusinya bertabrakan dengan ajaran Islam, jangan. Ya. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.